wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Tanah Datar, yaitunya Bapak Nur Ihsan Dwi Setianto SH SIK MIK. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Rambatan, yaitu Bapak Salimul Anwar SH. Kemudian yang sama kita hormati pengurus Masjid Raya Rambatan. Seterusnya yang sama kita hormati angku-angku, nenek mama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, umumnya hadirin wal hadirat subuh berjamaah yang kami muliakan. Pertama sekali, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada subuh hari ini bisa melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Raya Rambatan ini. Kemudian selawat dan salam mari kita mohon kepada Allah agar selalu dilimpahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada subuh hari ini, mari kita sama-sama berselindung diri kepada Allah dengan membacakan umul Al-Quran Al-Fatihah. Acara berikutnya sambutan dari pengurus Masjid Raya Rambatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Datuk Mangkudu. Kepada Bapak Datuk dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Kapolres Tanah Datar yang saya hormati, Bapak Kapolsek Kecamatan Rambatan, Bapak-bapak, Kongkuni Mama, alim ulama, jadi pandai, bermasyarakat, kaum ibu, hadirin rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi napas kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kita bisa hidup dan melaksanakan berbagai aktivitas di muka bumi ini. Salam salam terkirimkan kepada arwah iman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, kami jamaah kehormatan ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres. Senang sekali bertemu dengan Bapak pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini bersama Bapak Kapolres dan kita semua kita sudah mendapatkan S3. S yang pertama kita sudah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah pahalanya sangat melimpah, karunia sangat besar. Yang kedua, kita bisa bersilaturahmi, saling mengenal sama kita dan dengan jajaran Polres Tarakan. Karena dengan silaturahmi itu bisa meningkatkan kesehatan dan menambah panjang umur kita. Yang ketiga, alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan arahan-arahan dari Bapak Kapolres berupa ceramah rohani, kemudian juga tausiah yang akan dilakukan Ustaz kita nanti. Mudah-mudahan pertemuan ini dibalasi oleh seorang yang fala yang berlipat ganda, nanya amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu dapat kami sampaikan. Sekiranya dapat kekeliruan dan khilafan dalam penyambutan kami atas nama Jamaah Masjid Ar-Rahmatan mohon maaf lahir batin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kapolres Tanah Datar, yaitu Bapak Nur Ihsan Dwi Setianto SH SIK MIK. Barangkali bagaimana rangkaian acara kita setelah sambutan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolres langsung. Untuk itu kepada Bapak Kapolres Tanah Datar dipersilakan waktu secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Ini kayaknya kalau agak jauh-jauh nggak enak Pak ya. Boleh Pak mendekat saja Pak. Nah, kemarin Pak saya sampai di Padang itu ada konser Pak di apa itu Pak, hotel Pangeran Beach. Nggak ada yang jauh-jauh Pak, semuanya mendekat ke aku. Kira-kira supaya lebih dekat dengan kita, mari kita merapat Pak. Boleh Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Apapun judulnya Pak, kalau disebut dengan nikmat iman itu tidak ada harganya. Harganya dalam satu hadis dikatakan barang siapa memiliki iman sebesar debu dan itu iman sahih, iman yang hak, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. 10 kali luas dunia. Ibu dikasih tanah 1 hektar,
cuma-cuma gratis, mau nggak Bu? Mau Bu? Dikasih tanah 1 hektar gratis, mau nggak Bu? Syukurannya berapa hari Bu? Nah, ini Allah besok kalau kita ini punya iman sebesar biji zarah, sebesar debu, dan itu imannya hak, sahih, tidak ada campuran apa-apa, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan dunia yang luasnya besarnya 10 kali luas dunia, diganti dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Surganya saja Pak, dapat emperan saja masih untung Pak. Dan ada satu cerita Pak, ketika nanti orang beriman melihat pintunya surga, maka akan terbelalak matanya, menganga, kalau bahasa orang Jawa itu momoh Pak, nggak bergerak sama sekali gitu, melihat ketakjubannya itu selama 40 tahun. Gimana tuh kira-kira? Melihat pintu surga saja 40 tahun tidak berkedip matanya, apalagi dapat surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Mudah-mudahan di sini semua nanti jadi kontraktor di surga. Amin Allahumma. Dapat 10 kali luas dunia. Salawat salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau setiap hari menangis untuk umat, bahkan ketika meninggal dunia beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita juga hari ini Pak selalu merisaukan umat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya bukan ceramah Bu. Pak, ini sebenarnya bukan ceramah. Saya mau curhat. Bukan hanya curhat Pak, saya mau mengajak bapak-bapak untuk berpikir bersama-sama, merisaukan keadaan. Kemarin hari Senin yang lalu Pak, kami seluruh Kapolres diundang oleh Pak Kapolda ke Padang, dan kemudian beliau merilis kabar bahwa 495 orang dalam jangka waktu 4 bulan telah ditangkap karena mengedarkan narkoba. Mungkin Bapak Ibu sudah baca berita. 495 orang dalam waktu 4 bulan. Kemarin satu minggu ini di Polres Tanah Datar ada 3 orang yang tertangkap mengedarkan narkoba. Barang buktinya ada 11 kilo. Bu, 11 kilo Bu. Kalau 11 kilo durian itu masih enak. 11 kilo narkoba. Atau 11 kilo ikan. Wah, mantap tuh. Saya tanya sama kasat narkoba saya, Bapak Ibu yang mulia, Pak Kasat, kalau 11 kilo itu dipakai rame-rame kayak nano-nano Pak, asiknya rame-rame kan, nano-nano begitu Pak ya. Kalau dipakai rame-rame kira-kira bisa dipakai berapa orang? Kasat narkoba saya bilang, benar, bisa buat 1 tanah datar. Pakai rame-rame Pak, 11 kilo semuanya sedikit-sedikit. Dan satu diantaranya umurnya 50 tahun. 50 tahun itu dia menjualnya, dia memberikannya kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil segini Pak, dikasih. Kira-kira apa dampaknya? Menghancurkan seluruh. Saya selalu ceritakan Bapak Ibu yang mulia, kalau seandainya ini sudah terjadi pada kita, pada keluarga kita, maka akan menghancurkan satu keluarga. Akan menghancurkan satu keluarga. Contoh Pak, saya seorang bapak, besok hari Rabu anak saya mau menikah. Nanti siang saya ditangkap sama polisi. Masalah narkoba. Kira-kira besok hari Rabu anak saya jadi menikah tidak Bu? Mana walinya? Masuk penjara. Wah, ternyata anak saya mau kawin sama memakai pengedar narkoba, nggak jadi. Jadi apa nanti anak saya? Kan begitu. Boleh juga menjadi bukti nyata Bapak Ibu. Boleh jadi menjadi bukti nyata. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Bukan untuk membuka aib orang. Sekali hanya sekedar untuk menggambarkan kepada kita bagaimana gambarannya, bahayanya, masifnya yang disebut dengan narkoba. Anak kita
cinta itu, ya Bu ya, sama-sama semua tahu. Ketika dia dibunuh sama orang, itu bapaknya di mana? Dalam penjara. Karena apa Bu? Narkoba. Di pengguna narkoba bapaknya sama juga dengan membunuh daripada anak. Kan tidak ada kontrol. Betul Pak ya? Kira-kira kalau saya tanya mau nggak Pak anaknya terbunuh gara-gara bapaknya kena narkoba? Mau Pak? Kan begitu. Kita ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejadian-kejadian seperti itu. Semoga Bapak Ibu itu menjadi pelajaran buat kita dan juga tetangga kita bagaimana kita bisa mensiasati supaya tidak kena narkoba. Begitupun Bapak Ibu yang mulia dengan kejadian-kejadian yang lain, dengan penyakit masyarakat yang lain. Saya kemarin tanggal 30 April secara pribadi saya dengan beberapa anggota ketemu dengan beberapa mahasiswa UIN. Dan juga disinyalir Pak, di kampus saya ini Pak, sudah ada teman-teman kami yang laki-laki mulai melambat dan melambai kan. Paham ya Bu? Melambat dan melambai. Laki-laki tapi melambai-lambai. Apa? Sudah mulai laki-laki suka sama laki-laki. Kemarin juga Pak, saya diajak sama Pak Bupati ketemu dengan Pak Menteri PU ke atas tuh ke daerah Sungai Jambu. Antisipasi untuk Golodo katanya, erupsi Gunung Merapi. Sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita ini orang beriman nih, segala masalah ini bisa disimpulkan. Ini penyebabnya apa? Ini penyebabnya apa? Penyebab masalah kamtipmas, masalah kenakalan remaja, geng motor, narkoba, bapak membunuh anak, gantung diri, pencurian, perampokan. Semua masalahnya cuma satu aja sebenarnya. Karena rusaknya iman kita. Rusaknya iman kita. Nggak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seolah-olah kita ini bukan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena rusaknya iman kita. Karena Nabi SAW sabdakan, dalam satu diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu maka baik seluruh badannya. Kalau buruk daging itu maka buruk seluruh badannya. Sepakat Pak ya? Jadi hari ini yang bermasalah ini iman kita. Hari ini yang bermasalah adalah hati kita. Dan rusaknya hati kita ini akan menyebabkan keadaan yang seperti ini. Karena hati kita ini tempatnya dari disebutkan iman. Tempatnya Allah bersemayam. Kalau bahasanya Pak Ustadz kan begitu. Karena iman kita rusak. Maka hari ini Bapak Ibu yang mulia, yang harusnya diperbaiki adalah iman kita masing-masing. Kalau iman kita terperbaiki Bapak Ibu yang mulia, maka masalah semuanya akan selesai. Walau ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, penduduk satu kabupaten, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan lafatahnya, Allah akan berikan, keluarkan barakatin minas sama, keberkahan dari langit, iwal ardh, keberkahan dari yang hujan jadi berkah, yang angin sepoi-sepoi jadi berkah, yang tanah jadi berkah. Kenapa hari ini yang dari atas jadi banjir? Kenapa hari ini yang dari bawah bergoyang-goyang jadi golodo? Jadi gempa. Kenapa? Karena syarat iman dan takwa tidak ada. Bapak Ibu, muaranya kemana? Muaranya ke masjid. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mulia, taklim Polres Tanah Datar adalah kalau dulu beliau akan mengatakan robohnya Surau Kami. Kalau sekarang kami akan mengangkat kembali ke Surau Kami. Kembali ke Surau Kami. Cara untuk memperbaiki masalah kamtipmas ataupun masalah yang lain, apapun itu, maka harus bagaimana setiap orang kembali ke masjid, kembali ke Surau Kami. Karena produknya manusia Bapak Ibu yang mulia adalah dari masjid. Contoh Pak, saya punya motor. Motornya Yamaha Mio. Rusak Pak. Saya bawa kemana Bu? Bengkelnya bengkel apa? Bengkel Honda. Ya nggak nyambung. Mereknya Yamaha, bengkel Honda. Bengkel motor yang pertama Bu ya, bukan bengkel mesin jahit kan gitu.
bengkel motor, bukan bengkel mesin jahit. Bengkel motornya motor apa bu? Yamaha dong, bukan Honda, betul ya? Kalau sampai di motor Honda nggak nyambung spare partnya. Honda, Yamaha-nya pun bukan Yamaha yang manual, betul? Dia Yamaha-nya matic, kan Mio bu, Mio kan matic. Kalau ibu nggak pernah pakai motor sudah wajar lah. Kalau bapak sampai nggak ngerti Yamaha Mio berarti bukan motor. Betul pak ya? Jadi bengkelnya bengkel motor, motornya motor Yamaha, Yamaha-nya yang matic bukan manual. Betul pak? Itu motor saja harus pas dengan obatnya. Nah sekarang manusia ini ada dua badan, dua unsur. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Hati ini termasuk rohani bapak ibu yang punya. Kalau jasmani jelas sakit dibawa ke klinik, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang pertanyaannya kalau sakit rohani, sakit imannya dibawa ke mana? Di mana? Bukan puncak Pato ya? Bukan apa tuh? Bukan ke pantai ya? Bukan ya? Ini masalahnya sekarang hati-hati manusia sekarang sedang sakit, tetapi tidak pernah dibawa ke masjid. Tandanya hati sakit apa pak? Tandanya hati sakit itu tidak konsekuen. Tidak konsekuen. Contohnya apa? Contohnya tidak. Mengaku Allah itu sebagai Tuhan, mengaku Nabi Muhammad sebagai utusan, tapi kalau dipanggil Allah tidak mau datang. Itu tandanya iman sedang sakit. Bapak ibu punya anak, dipanggil, nah, kan kemarin nah, 1 kali dipanggil nggak datang, 2 kali dipanggil nggak datang, 3 kali dipanggil nggak datang, 5 kali nggak dipanggil nggak datang. Apa yang ibu ucapkan? Marah. Kalau di Jakarta 5 kali nggak dipanggil, diomongin dasar anak setan. Karena apa? Dipanggil nggak datang. Maka ibunya marah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala panggil Pak, hayya Rasulullah, woi kesini, tak kasih kemenangan, kamu nggak datang Pak, kira-kira. Bisa saja, bisa jadi Allah marah. Maka dikasih itu goloduk. Karena sejarah membuktikan di zaman Nabi SAW tidak ada gunung berapi. Karena apa? Ada gunung berapi Pak. Dulu namanya Tamim Ad-Dari, sedang di masjid. Maka datang Sayyidina Umar, Tamim, gunung meletus. Ya Amirul Mukminin, saya bisa apa? Dan saya ini siapa? Atasi. Jadi zaman dulu nggak ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, nggak ada siapa-siapa. Tamim Ad-Dari seorang sahabat Nabi SAW yang imannya betul kepada Allah Ta'ala, maka langsung keluar dengan sorbannya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka lalar yang sudah turun kembali lagi kepada gunung, dan kemudian sampai sekarang Madinah tidak ada gunung berapi. Masalah selesai dengan siapa? Selesai dengan orang beriman. Namanya Tamim Ad-Dari. Boleh tanya sama Ustaz. Jadi sebenarnya solusi hari ini untuk masalah Kamtibmas Pak adalah bagaimana mengembalikan setiap orang pergi ke masjid untuk diperbaiki oleh siapa Bu? Bukan Ustaz, bukan. Yang punya karoseri masjid ini Allah, karena ini rumahnya Allah. Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh kursi yang baik. Yang bisa memperbaiki kursi yang rusak siapa? Bukan kursi. Manusia tidak bisa diperbaiki oleh manusia. Kita pun tidak bisa memperbaiki anak kita. Kita tidak bisa memperbaiki tetangga kita yang rusak. Tapi yang bisa memperbaiki manusia adalah Allah SWT. Jadi kita akan mengangkat yang disebut dengan kembali ke surah. Kembali ke surah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengajak saudara kita ini untuk masuk dalam? Caranya dihitung dulu Pak. Kalau saya tanya sama Pak Ketua DKM, Pak Ketua, sebenarnya yang harus bisa masuk ke masjid ini laki-laki. Kita bicara laki-laki dulu ya. Laki-laki balik yang bisa harusnya masuk ke masjid ketika azan berkumandang berapa Pak? Berapa Pak Ketua DKM? Yang harusnya laki-laki balik yang masuk ke masjid ketika azan berkumandang kira-kira berapa jumlahnya Pak di kampung? Atau ada bapak-bapak yang bisa jawab Pak? Berapa kira-kira jumlah laki-laki balik yang harusnya masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang? Sudah dihitung Pak? Sudah dihitung Pak? Sudah tahu hitungannya Pak? Belum? Mohon maaf, berarti Bapak belum punya rasa peduli dengan kampung ini. Caranya gampang Bapak Ibu. Gambaran kasarnya adalah laki-laki balik yang bisa masuk dalam masjid hitung ketika sholat Jumat.
Jadi kalau sholat subuhnya masjid ini sudah sama dengan seperti sholat hari Jumat, insya Allah sudah mendekati presisi, betul. Nanti tinggal dihitung jumlah faktualnya, jumlah angka persisnya. Atau kalau pengen mau lebih real lagi Pak, hitung ketika jumlah laki-laki balik dan keluarganya ketika sholat hari raya Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Kalau Idul Fitri banyak yang pulang kampung. Kalau Jumatan banyak yang musafir. Tapi kalau Idul Adha, insya Allah itu laki-laki baliknya semuanya datang ke masjid, betul Pak ya? Karena nunggu pembagian daging, betul Pak? Nah itu jumlah laki-laki yang harusnya kalau sholat subuh berjamaah bisa masuk dalam masjid. Coba Bapak Ibu yang mulia, kalau seandainya sholat subuh kita laki-lakinya sudah sama seperti sholat Idul Adha, kira-kira Allah Ta'ala turunkan bencana di kampung ini tidak? Tidak. Turunkan yang namanya gangguan Kamtipmas tidak? Karena hari ini Bapak Ibu yang mulia, masjid kita sedang sakit. Saya analogikan Bapak Ibu, ada satu penyakit, mohon maaf untuk menggambarkan saja Pak ya, yang disebut dengan stroke. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang stroke insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Sakit stroke itu Pak, ada dua yang sakit. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Jantung bermasalah, pompanya tidak maksimal dan segala macam. Dan gangguan jantung itu juga banyak Pak. Klepnya bocor, kemudian jantung bengkak segala macam. Dan yang kedua peredaran darahnya mampat. Peredaran darah itu ada dua, darah kecil dan darah besar. Darah kecilnya dari jantung ke paru-paru, paru-paru kembali ke jantung. Betul Bu ya? Kemudian darah besarnya dari jantung ke seluruh bagian tubuh, arteri, vena kembali lagi kepada jantung. Kalau sekiranya jantung bermasalah, yang kedua pembuluh darahnya bermasalah, penyempitan, kemudian kolesterol segala macam, apa yang terjadi? Stroke kan? Orang stroke Pak, mohon maaf, bisa diajak lari? Tidak bisa. Bisa diajak makan nasi padang setiap sehari 3 kali? Tidak berani. Betul Pak ya? Karena stroke. Bapak Ibu yang mulia, Nabi SAW sabdakan masjid adalah jantungnya kampung. Masjid adalah jantungnya kampung. Apa jantungnya? Masjid. Apa darahnya? Orang yang datang ke masjid. Apa pembuluh darahnya? Jalan-jalan yang Bapak lalui. Rumah masjid, rumah masjid, rumah berputar-putar mengajak mereka ke dalam masjid. Kembali lagi ke rumah, ajak, putar-putar ke tangga kanan kiri masuk dalam masjid. Kalau jantungnya sudah bermasalah, darahnya sedikit, ada tuh Pak, mohon maaf saya ceritakan, ada namanya jemaah borongan yang buka pintu masjid dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang mengamini makmumnya juga dia, yang matikan ampli dia, yang tutup kunci lagi dia. Jemaah borongan. Kalau masjid sudah kosong dari darah, dari jemaah, dan kemudian tidak ada orang yang lalu lalang tadi, maka kampung itu sedang dalam keadaan stroke. Apa yang terjadi ketika ngomong stroke? Anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, bapak menikahi anak sendiri, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, perampokan, pencurian, narkoba, geng motor, trek-trekan, balap liar, seluruh penyakit ada di sana. Dan bahkan mungkin Allah SWT turunkan bencana dalam kampung. Maka Bapak Ibu ya, tanggung jawab siapa ini? Kalau polisi tidak bisa, kerja sendiri tidak bisa. Bapak Ibu bisa bayangkan, kami sesuai dengan tugas pokok kami hanya bermain di hilir, hulu hilir. Ada narkoba, tangkap, geng motor, tangkap, tawuran, tangkap. Apakah masih ada masalah? Tidak. Dua pelaku yang tadi saya ceritakan, kedua-duanya pernah melakukan perbuatan yang sama di tahun 2017. Jadi belum ada ceritanya orang masuk penjara tobat, Pak, belum ada. Yang ada tadinya pemain kecil jadi pemain besar. Jadi tadinya nyolong supermi jadi nyolong motor. Tadinya main cuma 1 gram jadi bandar narkoba. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka yang bisa menyelesaikan masalah Kamtipmas sesungguhnya adalah orang-orang beriman dengan cara mengembalikan setiap orang beriman datang ke masjid. Ukurannya adalah bagaimana setiap bapak, setiap kita mendatangkan setiap orang sehingga sholat subuh kita syukur 5 waktu sama seperti sholat hari raya Idul Adha. Sepakat Pak?
Jadi saya bukan ceramah Pak, kalau ceramah ada ustaz. Saya berbagi pikir Bapak dengan Ibu, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Karena saya kalau cuma subuh berjamaah ini kita tidak mau berpikir. Karena apa? Ini pikirnya Nabi. Bapak semuanya sudah paham namanya satu hadis dikatakan barang siapa dia tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan duduk di dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun akhirat dikalikan 1000 atau tak terhingga. Jangan-jangan itu yang nggak sholat dengan sengaja itu anak kita, suami kita, kakak kita, menakan kita, masa kita biarkan? Betul Pak ya? Jadi tidak bisa biarkan. Pak, kalau namanya sholat nafsi-nafsi Pak, saya yang penting saya sholat, orang lain tidak sholat tidak apa-apa. Oh tidak bisa. Itu juga menggambarkan bagaimana kualitas iman kita kepada Allah. Kalau seandainya Nabi dulu Pak mengatakan yang penting saya sudah Islam, alhamdulillah, orang lain tidak usah Islam. Hari ini Pak kita nyembah batu Ibu. Betul ya? Nenek moyang kita orang Majapahit, nyembahnya nyembah batu. Tapi karena pikirnya Nabi, bagaimana caranya supaya saya Islam, orang sampai akhir nanti zaman menjadi orang Islam, maka disebarkan itu saham. Door to door system. Satu orang mendatangi orang yang lain. Sekarang kalau kita tanya ini kan masjid besar. Apa orang-orang ini tidak lihat di sini ada masjid sehingga kok mereka ini nggak mau datang ke masjid? Lihat nggak kira-kira? Lihat. Tapi kenapa tidak masuk masjid? Seperti kalau bisa boleh menganalogikan, seperti tidak melihat, gitu. Lewat, seperti nggak melihat masjid itu. Tapi sesungguhnya yang tidak melihat itu bukan mata, tetapi hati. Apakah dengan masjid hitungannya berapa Pak? Banyak ya, lebih dari satu Pak ya. Apakah nggak dengar azan? Dengar, tapi seperti tidak mendengar. Betul ya? Sesungguhnya bukan telinga yang tidak mendengar, tetapi hati. Pak, Bu, kalau ada analogi, ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Apa? Membantu. Nah, sekarang saya tanya, caranya bagaimana? Hah? Dikirimi WhatsApp atau ditepok-tepok? Pak, sebentar lagi ada kereta lewat, awas. Begitu Bu? Dan nampak. Yang ada kalau Bapak tepok-tepok tuh Pak, teriak-teriak, Pak awas ada kereta, Bapak dibilang betul ya? Bapak ini gila, itu sudah ada betul-betul kelihatan buta sama tuli di tengah kereta api, kok masa dikirimi WhatsApp, dikirimi ditepok-tepok, dipanggil-panggil, tidak akan bisa. Bapak ini gila, tidak bisa, tidak tahu caranya. Betul ya? Cara yang terbaik adalah didatangi. Jangan ditarik, marah dia nanti. Didatangi, dipegang tangannya, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan. Betul Pak ya? Bagaimana caranya sekarang supaya saudara muslim kita bisa datang ke masjid? Door to door system adalah cara terbaik. Dan itu adalah caranya baginda Rasulullah SAW. Betul ya? Nah, caranya berarti sudah gampang Pak, sudah ketemu. Dihitung jumlah orangnya, nanti bagi tugas seluruhnya ini, Bapak ke tempat fulan, Bapak ke tempat fulan, Bapak. Kalau sekarang ada 40, insya Allah besok subuh berkah akan ada 80 orang. 80 orang nanti dilipat 2 kali ada 160 orang. 160 nanti dilipat gandakan karena mereka membagi tugas, maka menjadi 302. Insya Allah Pak, nanti lama-lama sholat subuhnya menjadi seperti sholat hari raya Idul. Kenapa hari ini masih kosong bertahun-tahun? Karena tidak ada yang mengerjakan perkara itu. Bapak, Ibu kenapa harus dikerjakan dan kenapa harus selalu berulang-ulang? Saya berikan gambaran lagi. Satu kabupaten Tanah Datar ini yang nggak tahu air minum merek Aqua. Berapa persen Pak? Berapa persen? Kamu? Nggak tahu kan? Kalau ditanya laki-laki balik, Pak, Bapak tahu nggak air minum merek Aqua? Saya nggak tahu. Nah itu ada berapa orang itu kira-kira? Berapa Pak? Berapa Bu? Hah? Banyak? Berapa? Yang nggak tahu air minum merek Aqua. Kalau jawaban saya mendekati 0%. Mendekati 0%.
Alias kata semua orang tahu. Ada yang tidak tahu Pak. Yang pertama laki-laki yang gila, yang kedua laki-laki yang sedang sakaratul maut. Betul Pak? Jadi mendekati 0% karena semuanya sudah tahu. Pertanyaan saya, semua orang sudah tahu, tetapi kenapa masih ada iklan? Masih ada iklan di TV, di baliho, pamflet segala macam tentang aqua. Itu sama saja memberitahukan sesuatu yang sudah diketahui orang. Contoh, saya ketemu kemarin ke Pak Datuk, Pak Datuk, kalau lapar makan ya, balik lagi. Zuhur dia datang lagi, Pak kalau lapar makan ya. Saya pulang lagi, asar datang lagi. Pada tua kalau lapar makan ya. Maghrib saya datang lagi. Pada tua kalau lapar makan ya. Isya saya datang lagi. Pak kalau lapar makan ya. Terus begitu selama 1 minggu apa yang terjadi Bu? Bosan saya Pak lihat muka Bapak katanya. Memberitahukan sesuatu yang sudah tahu. Tapi kenapa untuk iklan aqua tidak ada yang bosan Pak? Terus dia kerjakan. Jawabannya adalah kalau saya sebagai orang aqua, Pak saya mau aqua itu bukan di sini. Tetapi aku ada buktinya, coba silakan. Suruh anak-anak kita beli air di warung. Nah, beli air di warung. Dia bilang apa? Bang, beli aqua. Itu buktinya kalau aqua sudah ada di hati. Alias kata, pemilik aqua mengatakan, Pak, saya mau aqua saya ada di sini, sehingga saya dapat duit tambah banyak, sehingga saya bikin pabrik tambah banyak, karyawan saya tambah banyak. Tapi Pak, kalau saya tidak iklankan, boleh jadi 5 tahun belum berefek pada saya. Tapi sudah 10 tahun, nanti aqua yang dari sini tercabut, dan dari sini tercabut sehingga orang tidak lagi kenal aqua. Saya pecat karyawan saya tutup pabrik saya, dan duit saya nol, saya bangkrut. Apakah itu sudah terjadi? Belum, karena dia iklankan terus. Sekarang saya tanya Bapak sama Ibu, di mana sekarang ada satu produk namanya sabun batangan B29? Ada Pak? Di mana barang itu sekarang? Bapak sama Ibu dulu pasti pakai. Saya waktu kecil nih. Wah, B29. Ada sekarang barang itu Bu? Di mana sekarang? Tidak ada. Karena tidak ada iklan. Sekarang saya alihkan pokok permasalahan. Di seluruh tanah datar ini yang tidak tahu kalau ditanya laki-laki balik, ditanya yang tidak tahu, dia mengatakan Pak, kalau enggak Bapak tahu nggak kalau enggak sholat itu dosa? Berapa persen Pak? Pak, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Berapa persen Pak? Jawabannya sama, mendekati 0%. Karena ada laki-laki yang gila. Kalau ditanya nggak tahu. Ada laki-laki yang sekaratul. Pertanyaannya, setiap orang tahu, kenapa masih tetap ada yang nggak sholat? Kalau tahu Pak, seluruh orang ini kalau sholat ini bisa tidak sholat mendatangkan masuk dalam neraka, maka pasti masjidnya penuh. Betul Pak ya? Sudah tahu kalau nggak sholat bakal masuk neraka, maka kita tanya sama anak-anak, coba tanya cek. Jadi kalau nggak sholat masuk mana? Surga apa neraka? Pasti jawabannya neraka. Anak kecil aja tahu Pak. Ini anak gede tetap nggak sholat. Padahal tahu kalau nggak sholat itu masuk dalam neraka. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Hah? Masalahnya itu tadi, karena iklannya sudah tidak ada, yang dari sini tercabut, yang dari sini tercabut, sehingga bisa kita katakan yang di dalam masjid tidak berpikir bagaimana untuk menjemput orang yang di luar masjid. Nafsi katanya. Yang penting saya sholat, yang penting anak saya sholat, istri saya sholat. Orang lain tidak sholat bukan masalah buat saya. Karena iklannya terhenti, sehingga orang menganggap nggak penting Pak sholat, dipikir juga agak penting Pak sholat. Jadi tidak adanya kepedulian kita yang ada di dalam masjid untuk menjemput orang-orang yang masih ada di luar ketika azan berkumandang. Maka Bapak Ibu yang mulia, kami titipkan sekali lagi, tugas tanggung jawab setiap orang beriman adalah untuk menjemput, untuk door to door system, bawa mereka ke dalam masjid. Meskipun ada pertentangan, karena Bapak Ibu ya, coba sekarang kita kumpul semuanya di sini. Ada 5 orang datang kepada Pak Datua. Pak Datua, saya mau minta izin. Saya tidak mau memecahkan kaca. Saya tidak mau merusak-rusak ini atap. Saya tidak mau mencopot segala macam tegel tidak sengaja. Saya mau minta izin. Saya mau memotong tiang masjid. Memotong tiang masjid. Ini saya potong. Boleh Bu? Tidak boleh. Boleh Datua? Boleh Pak? Kenapa? Kenapa? Hah? Apakah ini masjid Bapak? Apakah ini masjid Ibu? Tapi kenapa
kenapa ibu larang saya? Saya mau potong tiang. Oh Pak, Bang, ini adalah masjid kami bersama, tempat kami bersilaturahmi, tempat kami mendengarkan ceramah, tempat kami beribadah. Kalau abang potong tiangnya maka akan roboh. Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat, merobohkan tiang agama. Hari ini tiang agama roboh rame-rame, tetapi kita tidak peduli. Bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab ketua, tanggung jawab ustaz, nggak bisa. Di mana keimanan kita? Maka hari ini Bapak yang mulia, Ibu yang mulia, tanggung jawab saya mengajak untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, keselamatan kampung kita ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian, laki-laki dan perempuan beriman. Bapaknya bekerja, jemput orang, masukkan ke dalam masjid. Sebanyak itulah ibu-ibunya doakan, ya Allah, jadikanlah kampung kami Madinatul Munawwarah. Jadikanlah laki-laki kami seperti laki-lakinya sahabat. Jadikanlah perempuannya seperti perempuan-perempuan sahabat. Jadikanlah anak-anak kami sebagaimana anak-anak sahabat dan sahabat. Mereka yang hafal Quran, mereka yang alim, mereka yang cinta kepada agama ya Allah. Kan gitu ya. Karena doanya mak-mak ini Pak, the power of mak-mak. Kata ulama, satu kali dia angkat tangan wanita soleh, maka doanya memiliki kualitas 70 orang wali. Ibu-ibu ini Pak. Maka mungkin itu saja Bapak Ibu yang mulia, kami titipkan. Jadi PR untuk mengembalikan Harkam Tipmas pada ujungnya ini bukan tugas polisi saja. Ini berawal dari bagaimana setiap orang beriman memiliki karisma. Oh, nanti langsung atau nanti kita ini nanti kita mau ngobrol bersama Pak setelah ini, boleh atau sekarang? Oh iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sebagai perkenalan saya dulu pernah di sekolah di setelah kita lihat di masyarakat Pak yang Bapak sampaikan tadi kan bagaimana mengajak orang ke masjid, mengembalikan orang ke masjid sehingga dengan agama mudah-mudahan penyakit ini akan beransur akan semakin hilang Pak. Tapi kadang-kadang kita lihat Pak, bagaimana kita menyikapi kalau yang terjadi itu kadang-kadang Pak, ibaratnya Pak, ibarat pagar makan tanaman Pak. Yang keamanan itu yang ada pelaku di dalamnya Pak, apakah sebagai pengedar, apakah sebagai bandarnya Pak. Seperti yang kita dengarkan di masa lalu sudah Pak, yang kita buktikan sekian tahun yang belakang Pak, yang kita dengar Pak, seperti tertangkapnya Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat, kan dengan kekuasaan Pak. Apakah sebelum itu tidak ada berbau Pak? Ibarat ambacang Pak, kelata ini Pak, walaupun belum masak, tapi bau ini sudah ada Pak. Apakah tidak ada seperti itu Pak? Sehingga tidak adanya pengawasan dan ibaratnya Pak, lahanyui maka kedekintehan. Jadi kalau terjadi seperti itu Pak di masyarakat, yang penguasa mana yang berbuat Pak, ibaratnya pagar makan tanaman, garam tuanan gaule Pak. Jadi bagaimana masyarakat ini menerima hal yang seperti itu Pak? Kemana masyarakat mau berpegang atau mau menggunakan kekuasaannya Pak? Kalau kita baca hadis Nabi itu Pak, kan kalau melihat kemungkaran, berubahlah dengan kekuasaan. Jadi masyarakat banyak ini kita di bawah ini mengapa nih Pak? Jadi ibaratnya Pak, supaya penyakit ini semakin berkurang, semakin hilang Pak, bagaimana kita menyikapi terhadap apakah di masyarakat, apakah kami di sekolah kan? Kalau secara arahan, secara pengetahuan sudah ditransfer oleh guru kepada anak Pak. Kita nggak di sini Pak, di sekolah ini Pak. Terima kasih Pak. Dosa dari keluar Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak subhanallah, pertanyaannya luar biasa. Kami berbicara iman itu bukan hanya sekedar berbicara kepada iman di kampung ini Pak. Iya Pak. Tapi iman orang-orang yang Islam dan dia suka beriman. Makanya saya juga titipkan ya Pak Ibu. Kalau ada polisi Pak di sebelah kirinya ada Polres Arah Datar. Kalau sampai dia nggak sholat ketika azan berkumandang, jewer telinganya. Karena apa harapan kami? Orang beriman ini, ya pejabatnya beriman, ya orang kampungnya beriman, orang kotanya beriman, nenek mamanya beriman, seluruhnya beriman, anak kecilnya beriman. Jadi ini konteks secara luas. Bukan hanya kalau Bapak bicarakan masalah Bapak Mas Teddy Minahasa, ini saya sebutkan sebagai orang beriman dalam konteks
orang yang sedang menjabat. Harapan kita Pak, semua orang kan beriman kan begitu. Karena apa yang diangkat tema usungnya adalah Nabi SAW mengembalikan iman setiap orang. Karena apa? Fakta sejarahnya tidak bisa kita pungkiri. Ada orang yang terburuk di muka bumi menjadi orang terbaik di muka bumi. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang level pangkatnya juga pemuka-pemuka Quraisy. Dengan caranya Nabi, orang yang paling buruk di muka bumi, kata ulama, orang paling buruk di muka bumi itu bukan berdasarkan sosiometri, tapi penilaian Allah Ta'ala. Siapa orang paling buruk di muka bumi? Orang yang ingin membunuh Nabi dan terbunuh dengan tangannya Nabi. Itulah orang terburuk. Menjadi orang terbaik. Fakta sejarahnya apa? Fakta sejarahnya di mana sekarang Sayyidina Umar berada? Di surga Pak. Itu tidak bisa dibuktikan dengan kuantitatif, dengan kualitatif tidak bisa. Dibuktikannya adalah di mana sekarang makamnya Sayyidina Umar. Di sampingnya Nabi. Maksudnya dengan caranya Nabi saja bisa mengembalikan orang yang paling buruk pada yang terbaik. Maka hanya solusinya adalah yang seperti ini. Ini jalannya Nabi loh, caranya Nabi. Gak usah pakai simposium, gak usah pakai seminar. Kalau kita pakai caranya Nabi jelas Pak. Kita ambil copy paste, kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah selesai. Nah konteksnya tadi saya bicara kepada Bapak, Ibu sekalian, beriman itu bukan hanya sekedar orang kampung sini. Coba Bapak bayangkan kalau seluruh penduduk negeri ini beriman seluruhnya. Penduduk itu kan, yang disebut penduduk itu kan, kalau itu kan bahasa Quran kan secara awam Pak. Jadi di situ, apakah tidak boleh seorang Kapolda sholat zuhur asal hari bisa karena dia seorang pejabat? Boleh. Bahkan kalau misalnya Kapolresnya pun nggak sholat berjamaah itu, jawab telinganya Pak, saya ikhlas. Kan begitu ya? Karena kan penduduk. Yang disebut penduduk itu Allah tidak melihat siapakah, apakah dia pedagang, apakah dia orang kantoran, apakah dia rakyat biasa, tidak. Tapi ini berbicara iman secara luas. Maka Bapak Ibu yang terakhir, dalam konteks kekuatan, kita mainkan kekuatan secara pemerintahan, kita keluarkan sedikit dari bahasa iman. Kita kontekskan secara kekuatan. Kami di kepolisian menjalankan tugas kami dengan sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang. Bapak-bapak yang dilakukan adalah sebagaimana yang tadi disebutkan. Nah, saya kalau sebagai orang beriman, saya juga punya kewajiban ini. Mengajak anak istri saya beriman kepada Allah, mengajak tetangga saya untuk kembali ke masjid. Ini hanya sekedar peran Bapak. Nah masalahnya yang utamanya adalah kenapa itu terjadi? Karena imannya bukan di sini, imannya masih mikir-mikir, masih di sini. Jadi dia ada bimbang, setan masuk, godaan masuk, uang lebih banyak, akhirnya terpikir-pikir. Bayangkan, kira-kira kalau seluruh imannya itu sudah seperti ini Pak, ada di sini, kira-kira Allah ridho sama ikhlas kepada kita enggak? Kan masalahnya di situ. Jadi mengembalikan setiap iman yang betul-betul iman di setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tugas tanggung jawab kita sama-sama. Itu Pak ya. Kalau memang tidak terjawab nggak apa-apa Pak, tapi sudah kami usahakan sebaiknya. Jadi apapun penyakitnya Pak, itu diagnosanya bukan dari dokter yang kaleng-kaleng, diagnosanya dari dokter yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari baginda Rasulullah SAW. Rusaknya umat hari ini karena rusaknya iman. Kami tidak bisa Pak dalam tataran kedinasan, dalam tataran undang-undang tidak bisa. Tapi kami sebagai orang beriman, insya Allah kami bisa. Tapi kalau dalam tataran kedinasan kami hanya nangkap saja. Tidak bisa Pak selesaikan masalah Kamtipmas. Kecuali bagaimana orang beriman mengembalikan orang yang tadi iman adalah masjid. Ukurannya gampang Pak. Kalau sudah sholat 5 waktu berjamaah dijaga, maka itu orang beriman. Saksikanlah olehmu kata Nabi, apabila dia seseorang mundar mandir dari rumah ke masjid, maka dia adalah orang beriman. Barangkali tandanya dulu Pak, tidak ada masalah. Tetapi lama-kelamaan Allah perbaiki dia, Allah ridho dia, Allah berikan hidayah kepada dia. Dan Bapak Ibu ya, terakhir saya titipkan pasti akan ada pertentangan. Logika berpikirnya Pak, kalau dulu Nurdin M-Top sama Pak Ashari yang bom Bali 2 itu sholat ke masjid, kira-kira tertangkap tidak Pak? Pasti cepat tertangkap, karena tidak pernah sholat ke masjid, jadi nggak ketangkap-tangkap kan gitu Pak. Coba kalau kita ini Pak dalam satu kampung gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penduduk baru ya Pak ya? Siapa namanya? Nama saya Nurdin M-Top. Kira-kira tertangkap Pak? Tertangkap. Tapi karena penduduk di sana itu nggak mau bergerak Pak, door to door nggak dijalankan, akhirnya sembunyi itu maling, sembunyi itu tukang bom. Dan saya pikir Pak, orang narkoba, orang pembunuh, orang perampok, kok saya pikir tuh Pak, dalam otak saya tidak akan dia masuk masjid. Betul nggak Pak? Masalahnya di situ. Karena
karena dia juga nggak mau ke masjid, yang di masjid diam saja, nggak mau jemput, nggak mau datang, nggak mau ikut perkenalan silaturahmi. Padahal kita tahu konsep silaturahmi seperti apa. Maka cukuplah caranya Nabi akan menjadi penyelesai setiap masalah. Itu Bapak Ibu ya, mungkin sudah waktunya, sudah mau Isra. Itu bukan ceramah Bapak Ibu sekalian, kami titipkan kepada Bapak Ibu kerisauan ini supaya ditindaklanjuti. Mungkin Pak Bapak Ibu nanti selain waktu saya akan undang pengurus masjid segala macam, nanti kita berkumpul di masjid mana gitu, kita akan dialog bagaimana Pak progresnya Pak, laki-laki baliknya sudah berapa persen masuk masjid, berapa orang yang bertugas di sana, berapa orang yang hadir di dalam masjid dan mau untuk menjemput saudara muslimah datang ke masjid. Kita akan evaluasi sama-sama sehingga seluruh Kabupaten Tanah Datar ini setiap azan berkumandang laki-laki baliknya masuk masjid secara 100%. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkahi kampung ini, Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, yang salah dari saya pribadi mau dijelaskan, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh setelah ini kalau misalnya ada percakapan lagi Pak, kita tanya jawab, boleh nanti kita kumpul di depan situ ya, sambil tunggu waktu isyraq, sambil kita mungkin yang sudah Bapak sediakan kita makan snack. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.